Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Tiada kata yang paling indah selain untayan rasa tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan dinul Islam di muka bumi ini hingga akhir zaman. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang dan Aisyah, Muhammadiyah, Harapan Jaya yang kami hormati, segenap para penasehat, para tokoh, para alim, para ulama yang berada di lingkungan PCM dan PCA Harapan Jaya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, berada di bulan yang mulia, di waktu yang mulia. Bulan yang mulia adalah hari ini kita berada pada bulan Muharram, bulan mulia. Dan sekarang tanggal 24 yang tentu waktu yang mulia, yaitu waktu duha. Waktu duha ini waktu yang begitu mulia. Kalau kita berdoa juga mustajabah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini juga mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita memohon berdoa kepada Allah agar duduk kita sejenak ini menjadikan kita orang-orang yang bernilai dan bermakna dalam hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazainir rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang kami hormati, materi masih melanjutkan apa yang saya sampaikan pada bulan lalu. Tema besarnya tentang manajemen husnul khotimah. Subtemanya bagaimana kita hari ini mengupgrade, meningkatkan, memperbarui iman kita ini menjadi muttaqin. Meningkatkan sekaligus juga kita akan sampai kepada puncak tingkatan kita. Apa itu? Menuju insan kamil, yaitu manusia yang paripurna. Di tahun baru 1447 Hijriah. Tahun baru, mudah-mudahan semangat baru ya Pak ya. Ibu, Bapak Ibu boleh lemah dalam pengertian fisik, ya karena kita nggak bisa dibohongi ya. Ya pokoknya memang informasi dari Allah itu kan seperti dalam surah Yasin itu kan. Surah Yasin ayat yang ke-68, apa itu? Waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, maka dia akan dikembalikan seperti penciptaan semula. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah 60 tahun ke atas berarti sudah panjang umur namanya. Panjang umur ya. 60 tahun ke atas itu udah panjang umur. Berarti konsekuensi dan sunatullahnya akan dikembalikan seperti penciptaan semula. Penciptaan semulanya itu apa Pak? Lemah. Kita nggak bisa apa-apa, tergolek ya
untuk bisa jalan harus nunggu 1 tahun paling tidak. Nggak punya gigi, nggak punya pakaian, nggak punya apa-apa, lahir telanjang begitu, nggak bawa apa-apa, hanya oleh Allah dibekali iman, dibekali fisik itu. Nah, oleh sebab itu akan kembali menjadi lemah. Yang awalnya lemah ya, Allah memberikan nikmat. Dulu nggak punya gigi terus diberi gigi. Yang paling gembira itu neneknya tuh ngelihat bayinya cucunya punya gigi. Cucuku sudah punya gigi 2. Nenek tinggal 2 kata dia. Jadi kalau cucunya baru 2 giginya, neneknya tinggal 2 begitu ya. Terus tumbuh dan berkembang terus. Maka Al-Quran menyatakan dalam surah 46 ya, Al-Ahqaf ayat yang ke-15, hatta balago asyuddahu wa balago arba'ina sanah, hingga kalian dewasa, umurmu 40 tahun, maka orang itu sudah stop, sudah gak tumbuh, sudah gak berkembang. Jadi kata ahli anatomi tubuh, ketika orang sudah 40 tahun, sudah stop, udah gak bisa tinggi lagi. Tambah lebar mungkin, tapi tambah tinggi udah gak bisa. Malah mengkerut mungkin, tapi tambah tinggi udah gak bisa. Nah begitu 40 tahun, udah turun. Gitu. Jadi itu begitu. Gak bisa Pak digagah-gagahin. Mau digagah-gagahin ya boleh aja, tapi tetap aja ngos-ngosan. Ya, jalan megangin lutut, ya, mulai olinya sudah berkurang. Ya begitu jalan keluarlah obat mujarabnya, PPO kalau enggak Remason. Ya harus dinikmati. Ya karena dari itu makanya ketika usia itu turun sudah fisiknya, lemah. Tapi jangan lupa Pak, kata Rasul, Bapak Ibu boleh lemah fisiknya, tapi yang nggak boleh turun, nggak boleh surut semangatnya. Untuk terus menuntut ilmu, semangat hidup, semangat beribadah itu nggak boleh turun. Terus harus kita semangat. Saya pernah ketemu orang yang udah pensiunan katanya ya. Usianya udah 89 apa berapa waktu itu ya, hampir 90 lah. Saya ketemu salaman karena udah lama nggak ketemu. Wah Bapak mau enak sekarang kata saya. Cucu udah beres semuanya, anak udah beres, Bapak udah pensiun, pokoknya udah selesai lah. Oh siapa bilang? Mungkin saya dengan anak saya urusan udah selesai, udah bisa sekolahin ini itu. Bahkan cucu saya juga udah ada yang nikah dan lain sebagainya. Tapi saya yang belum selesai katanya. Loh, maksudnya Bapak, saya belum selesai dengan Allah. Karena hari ini saya baru mulai katanya. Baru mulai ternyata Pak. Padahal usianya sudah 90, hampir 90. Baru mulai. Kenapa? Ibadahnya baru serius. Ngajinya baru serius. Kalau dulu ngaji kalau kober aja. Ya sibuk dengan pekerjaannya, target ini, target itu, jadi ini, jadi itu. Itu yang harus dikejar dulu. Soal ibadah ntar dulu. Kadang-kadang ibadahnya itu berkejar-kejaran sama kereta. Saya Pak dulu, kalau subuh itu udah di stasiun katanya. Yang paling menyakitkan itu, begitu lagi takbir sholat subuh, itunya bunyi, ting dong, wah ini jangan-jangan kereta saya lewat. Saya agak ngebut sedikit Pak sholatnya, Allahu Akbar, begitu Assalamualaikum udah ketinggalan juga. Wah udah sholatnya ngebut, keretanya ketinggalan lagi, udah cilaka 12 itu namanya ya. Ngaji nggak sempat, tapi hari ini saya baru mulai, nah gitu Pak. Makanya mari Pak, Bapak ini saya sering mengatakan ibu hari ini menjadi ulama. Usia lanjut makin aktif aja. Aktif menuntut ilmu, aktif silaturahim, aktif berorganisasi. Kalau dulu alasannya macam-macam, kalau sekarang mau apa lagi alasannya?
Ada juga yang alasan juga, saya mau udah tuir, saya mau udah pensiun. Justru hari ini mari Bapak Ibu, karena Allah memberi kesempatan yang banyak, mari kita manfaatkan betul. Karena nanti dalam sebuah hadis, khairul amali khairul amali bil khawatimah. Sebaik-baik amal itu sesungguhnya di akhirnya. Makanya yang harus kita kejar itu Pak. Itulah dalam bahasa agama disebut dengan husnul khotimah. Ya, ini yang paling penting. Maka untuk kita menjadi orang yang husnul khotimah, mari terus kita berusaha untuk mengakhiri hidup dengan baik. Tapi itu sulit akan kita gapai dan capai kalau kita tidak mengakhiri urusan kita setiap hari dengan kebaikan. Mari Pak, kita mengawali urusan kita dengan kebaikan. Saya yakin dari pagi tadi Bapak sudah bangun. Mungkin ada yang jam 2, ada yang setengah 3 gitu ya. Saya kalau suka membuka di Persi itu P3RS ya. P3RS itu maksudnya pensiunan rumah sakit itu. Yang pertama kali bangun itu 2. Kalau enggak Pak Firdos, Pak Nasir Nugroho. Itu yang pertama kali bangun. Pak Nasir Nugroho itu dokter ahli kandungan. Tapi yang sering Pak Firdos duluan tuh yang bangun. Gitu. Jadi itu kalau udah jam 2 itu mesti udah mulai ada yang ya selamat bangun, selamat sholat subuh, sholat malam begitu. Itu tanda bahwa memang menghidupkan dirinya melalui, karena apa? Ketika kita mengawali dengan kebaikan, insya Allah mudah-mudahan akhir urusan kita juga dengan kebaikan. Ibu bapak yang semoga dirahmati Allah, kita bersyukur pagi hari ini melanjutkan kajian kita. Judulnya adalah, subtemanya bagaimana kita mengupgrade. Ya kalau bahasa kita mengupgrade itu meningkatkan lah bahasanya ya. Agar naik gitu. Iman kita menjadi muttaqin. Jangan stagnan. Ya, iman menjadi muttaqin, yang ini tujuannya agar kita menjadi insan kamil, insan yang manusia yang paripurna. Terutama tahun baru ini Pak. Tahun baru ini semangat baru, walaupun ya tahunnya baru, tapi Bapak harus semangatnya baru gitu ya. Bapak Ibu, seringkali kalau kita mengawali sesuatu ragu dalam hidup ini. Ya. Kadang-kadang kita ragu. Ini saya gambarkan. Jadi orang itu harus terus naik. Tapi begitu kita mau naik itu suka mikir, apa itu? Suka ragu, kira-kira bisa nggak kita naik? Kadang-kadang ada orang yang sudah melangkah dila-dilo. Tahu dila-dilo nggak Pak? Dila-dilo ya gimana ya gitu ya. Makanya ya pokoknya kosong. Ruangan kosong, mau ngapain, nggak punya pegangan. Nah itulah. Jangan sampai nanti Pak menjadi orang-orang yang futur. Futur itu artinya ya kita mengalami degradasi semangat. Banyak orang yang futur dalam ibadah, akhirnya dia putus asa. Saya ibadah terus kok nggak kaya-kaya ya. Padahal ya apa hubungannya ibadah sama kaya? Ibadah itu kewajiban. Kaya itu memang pilihan. Ya gitu ya. Mati itu kemestian. Tua itu kepastian. Tapi sehat adalah pilihan. Gitu Pak. Energik itu pilihan. Makanya saya ketika ketemu dengan bapak-bapak yang pensiunan, sama-sama pensiunan ini, tapi pensiunnya lebih dulu Bapak, itu saya begitu melihat Bapak itu tadinya kalau agak lemes itu, wah enggak, mosok beliau-beliau ini aja semangat saya, nah itu sehingga bisa memotivasi kita. Nah ini merupakan ayat-ayat Allah. Mari kita jangan sampai oke, mungkin suatu saat agak bingung, agak linglung begitu ya di sini. Tapi di sini nanti kita semangat lagi nih. Kita berlari bagaimana agar salah satunya cara perintah Allah untuk meningkatkan atau mengupgrade iman kita.
Dan ingat Bapak Ibu, mengupgrade iman itu perintah Allah. Agar kita meningkatkan iman itu perintah Allah. Ini ayatnya ya. Di dalam Quran ini surah 2, yaitu surah Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, ini panggilannya umum ya. Wahai segenap manusia, u'budu, ibadailah. Makanya kalau panggilannya secara umum, perintahnya umum. Wahai manusia, ibadahlah. Apa ibadahnya? Apa saja. Untuk apa? Kepada siapa kita beribadah? Rabbakum. Karena nanti ada orang yang beribadah kepada siapa? Kepada atasan, kepada materi, dunia. Ya. Maka ibadahnya dia itu gagal total. Maka kita disuruhnya beribadah kepada Rabb, kepada Allah. Siapa Allah itu? Alladzi khalaqakum. Dialah yang telah menciptakan kita semua. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya untuk apa, Pak? Beribadah itu la'allakum tattaqun. Begitu kita dari manusia disuruh menjadi bertakwa. Ini perjalanannya panjang. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, Pak, kalau kita tengok dalam Al-Quran, tingkatan manusia itu ada 5. Dan itu harus kita tempuh. Makanya tingkat yang paling bawah, paling rendah itu namanya manusia. Makanya dalam Al-Quran itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Begitu lahir manusia di muka bumi ini, al-insan, namanya manusia. Begitu dia bersahadah, ibu bersahadah berapa kali sehari semalam minimal bagi orang yang katakan taat beribadah. Minimal kita bersahadah berapa, Pak? Bapak Ibu, minimal berjanji bersahadah kepada Allah selama 24 jam bagi orang yang taat berapa? Mari kita hitung. Subuh berapa kali? Sekali, kan tasahudnya sekali ya. Duhur 2 kali, berarti udah 3. Asar 2 kali, udah berapa tuh? 5. Maghrib 2. Berapa tuh? 7. Isya 2. Jadi minimal, Pak, orang yang taat itu berjanji terus berapa? 9 kali melalui syahadahnya. Tapi Bapak juga berjanji dalam sehari semalam minimal berapa kali? Kita sholat berapa rakaat? 17. Karena setiap rakaat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami mengabdi beribadah, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Berapa kali? Minimal orang yang taat ya sesuai dengan jumlah rakaatnya. Kalau ibu nggak membaca itu, nggak ngebaca iyyaka na'budu, sholatnya nggak sah. Kan setiap rakaat mesti membaca suratul Fatihah. 17 tambah 9 berapa tuh, Pak? Hah? 36. 26 ya. Itulah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari begitu. Maka ketika kita sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, naik levelnya menjadi muslim. Orangnya namanya muslim, sifatnya Islam. Bapak Ibu melaksanakan rukun Islam yang 5 itu, dari syahadah sampai nanti menunaikan ibadah haji, maka dia namanya muslim yang taat, maka dia akan naik level yang ketiga namanya mukmin. Tingkat yang ketiga mukmin, orangnya mukmin, sifatnya iman. Komitmen dengan rukun imannya itu, rukun iman ada berapa, Bu? 6 ya, dari rukun iman kepada Allah sampai iman kepada hari akhir 6 itu, maka naik levelnya menjadi muhsin. Orangnya muhsin, sifatnya ihsan.
Nah, maka kita juga wajib melaksanakan rukun ihsan. Nah, rukun ihsan ada berapa, Pak? Enggak banyak kalau rukun ihsan. Sesuai hadis cuma 2. Anta budallahu ka'annaka tarahu wa illam takun tahrahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah, tapi kalau kita nggak mampu melihat Allah dan nggak bisa juga kita melihat Allah di dunia, maka pasti bahwa kita ini dilihat oleh Allah. Maka rukun ihsan yang pertama, mari Bapak Ibu kita yakin walaupun kita sendirian maka kita dilihat oleh Allah. Jangan coba-coba kita melakukan penyimpangan karena itu akan tercatat dilihat oleh Allah. Maka yang kita lakukan adalah kebaikan. Karena kita dalam hidup ini dilihat oleh Allah, maka yang kedua rukun ihsan itu berbuat yang terbaik, bukan hanya baik. Terbaik, makanya orangnya namanya muhsin. Muhsin itu orang yang berbuat yang terbaik. Nah, komitmen dengan rukun ihsan itu naik yang paling tinggi namanya muttaqin. Nah, ini kita akan sampai ke tingkat yang paling tinggi, muttaqin. Orang bertakwa. Itu 5 tingkatan manusia yang harus kita kerja terus. Ya. Nah, makanya nanti ayat lain yang memerintahkan kita juga untuk mengupgrade iman kita di surah Ali Imran ya, surah 3 ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini perintahnya udah khusus kepada orang beriman. Kalau tadi kepada manusia secara umum perintahnya yang penting kamu ibadah. Ibadahnya apa? Terserah ibadah apapun. Nah, sekarang udah khusus. Apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman. Suruh apa? Ittaqullah. Kalau kalian bertakwa, haqqa tuqatih. Takwanya yang benar. Contoh takwa yang benar itu apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau bahasa kita, jangan sekejap pun, jangan sedetik pun kalian itu lepas dari nilai-nilai Islam. Walaupun lagi tidur, kalian harus bernilai, harus menjadi nilai-nilai Islam itu harus tetap dibawa. Sehingga ketika kita tidak lepas dari nilai-nilai menyerahkan diri kepada Allah, maka hidup kita akan terus bernilai dan bermakna. Walaupun tidur, Pak, kalau kita menyerahkan diri kepada Allah dengan membaca doa, apa doanya? Apa doanya mau tidur? Jangan yang hafal cucu ibu saja. Ibu juga harus hafal. Apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Begitu ibu membaca itu bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa, maka ibu selama tidur itu namanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka dia menyerahkan diri, maka tarikan nafas, tarikan ngoroknya itu akan bernilai di sisi Allah. Ayo. Tapi kalau Bapak nggak baca doa itu, nggak berserah diri kepada Allah, maka dia memang nggak dosa, tapi nggak bernilai. Lelah memang bisa jadi hilang, tapi nggak bernilai selama itu karena nggak berdoa. Maka kata Rasul, kata Allah, jangan sedetik pun kalian itu lepas dari nilai-nilai Islam. Sampai-sampai mau pergi ke pasar juga bagaimana agar bernilai. Langkah kaki kanannya diangkat derajatnya, langkah kaki kirinya dirontokkan dosanya. Itu caranya gimana? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Begitu, jangan sampai lupa ya, Pak. Mau pergi kerja juga begitu. Kemanapun Bapak Ibu, masuk ke tempat, mohon maaf, ke kamar mandi, jangan lepas nilai-nilai itu. Mau makan, jangan lepas nilai-nilai itu. Itu bahagia betul. Makanya jangan lupa kita doa-doa apapun kalau bisa dihafal. Mau pakai baju, apa doanya, Bu? Ngaca, waktu mau ngaca apa doanya? Bu, pokoknya kalau saya berdoa basmalah adalah bismillah. Ya sudah, bagus. Surapal ya rapopo. Allahumma ahsin
khuluqi wa hasan. Jadi di samping bapak ibu, kalau kayak ibu wajahnya biar glowing, tapi yang lebih penting yang harus glowing adalah hatinya. Hatinya kinclong. Mohon maaf Pak, kalau ibu saja yang wajahnya kinclong glowing itu, tapi ingat, begitu nanti sudah diletakkan di tanah makam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu hanya hitungan hari untuk jadi apa? Ya udah rebutan cacing tanah. Walaupun ibu itu ngajinya di salon Rudi Hadi Suwarno, ya tetap wajahnya itu apa, dicacing tanah. Tapi kalau ibu juga harus bersalon. Salonnya kita agar nilai-nilai Islam itu terus, agar terawat hati kita ini. Salonnya di mana Bu? Ya di majlis taklim lah. Gitu Bu ya. Jadi makanya Al-Quran mengingatkan kepada kita, di sini pertanyaan syaratnya agar kita terus husnul khotimah, jangan lepas dari nilai-nilai agama. Kita lagi duduk, jangan daripada bengong kita mendingan baca Quran yuk. Tidak, ya memang itulah kerjaan kita. Daripada bengong kita duduk berzikir kepada Allah. Itulah nilai-nilai Islam. Itu ya. Yang berikutnya, maka siapapun Bapak Ibu nanti akan begini gambarnya nih. Semua orang pasti ingin naik tingkat kan? Dan suatu saat nanti Bapak Ibu, kita begitu sampai puncaknya, kita akan balik ngeliat tentang keberhasilan kita. Gembira dan bahagia. Ya, ikan yang di ujung sana ngeliat ke sini kan, bernostalgia, begitu gembira. Itulah kesuksesan kita. Dan ingat, suksesnya manusia itu bukan harta, bukan kedudukan. Makanya Rasul bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu melihat manusia itu bukan suar. Suar itu apa? Tampang. Irungnya mancung apa ora? Hidungnya mancung apa tidak? Alisnya seperti semut beriring apa enggak? Gitu, bukan itu. Apalagi Bu? Lah pokoknya badannya hebat apa enggak? Kayak Adam Jordan misalnya yang ibu kan itu. Oh, Ustadz harus banyak tahu Pak. Apa juga biar kayak katanya siapa itu? Sing nom terus kayak sing nembe nikah. Luna Maya. Apa harus kayak gitu? Boleh itu. Tapi intinya nih Pak, intinya sesungguhnya bukan fisik, tapi adalah bagaimana hatinya. Jadi banyak orang Pak, kalau sakit fisik ingin cari dokter yang terbaik, yang obatnya munjarab, cespleng, begitu minum langsung sembuh. Apa itu Kang sulap apa kayak? Ya, yang perawat dokter kan suka ngomong, Bapak, kalau minum obat itu nggak kayak makan cabai, begitu digigit langsung pedes. Ada prosesnya, begitu ya. Mari Bapak Ibu, tentu kita akan menjadi diri kita ini akan kebanggaan. Ini perintah lagi oleh Allah untuk mengupgrade. Apa yang harus di-upgrade? Imannya juga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, lagi-lagi itu. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan iman menjadi takwa juga. Caranya bagaimana? Wal tangdur nafsun. Nah, disuruh melihat dirimu. Jangan suka orang seringkali kan begitu Pak. Tuh dengerin kamu tuh, biar kamu jadi orang baik. Itu orang lain yang suruh Pak. Tuh dengerin kamu tuh, kamu anak-anak. Lah terus Bapak gimana? Kalau gue mah gampang. Gitu ya. Bapak juga dengerin dong. Iya, saya dengerin. Kan begitu mestinya ya. Jadi bagaimana? Wal tangdur nafsun. Diri kita yang harus menjadi perhatian khusus. Untuk apa? Ma qaddamat lighad. Untuk persiapan apa yang sudah perbuat. Kapan itu diperbuatnya? Sampai hari esok. Hari esok itu kapan?
Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Besok setelah kematian. Makanya Bapak Ibu, saya sering mengatakan, bagaimana Bapak Ibu agar hidup enak. Penting nggak Pak? Penting dan harus. Banyak orang yang mengeluarkan dana biaya miliaran, bahkan akan yang triliunan. Sekolah nggak puas di Indonesia sampai ke luar negeri. Karena saking luarnya itu nggak bisa balik meneh. Akhirnya keblinger, ada yang begitu ya. Gitu. Silahkan. Itu penting. Tetapi yang paling penting yang mana Pak? Bagaimana agar mati enak. Oh itu penting. Hidup enak itu penting. Tetapi yang lebih penting bagaimana agar mati enak. Untuk hidup enak itu Pak, kursusnya macam-macam. Kursus keuangan, kursus bahasa, kursus macam-macam. Lah orang mau mati enak yang hidupnya, kalau orang hidup enak itu berapa lama Pak? Agar Bapak Ibu hidup enak itu berapa lama? Akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. 70 tahun paling lama. Tapi kalau mati enak berapa? Lamanya. Mari Bapak Ibu, makanya dalam Islam hidup enak harus, tetapi yang lebih harus, lebih penting bagaimana agar mati enak. Inilah kursusnya hari ini Pak. Salah satunya kursusnya namanya manajemen husnul khotimah. Ada manajemen keuangan penting. Biar Bapak ngitung duitnya benar. Bu, Pak, kalau bisa Ibu disuruh latihan manajemen keuangan. Ngitungi duit itu benar gitu. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, perintah Allah itu ligot nanti setelah kematian, maka ditutup dengan ayat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kita disuruh hati-hati dalam hidup karena apa? Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi mari kita harus senantiasa mengevaluasi diri. Itulah perintah Allah melalui 3 ayat ini. Kita disuruh untuk selalu mengupgrade iman kita menjadi tingkat yang paling tinggi. Nah, pertanyaan kita, apa itu iman? Iman itu kalau dalam sisi bahasa berasal dari kata amana, yu'minu imanan. Apa itu iman? Iman yang sederhana itu artinya komitmen batin. Komitmen batin itu hati dan pikiran kita itu yang dibuktikan dengan lisan dan perbuatan. Itu iman. Jadi orang beriman itu adalah komitmen pikirannya, batinnya, itu batinnya. Pikirannya dan perasaan atau hatinya, itu namanya batinnya. Dan dengan dohir. Kalau dalam bahasa itu batona itu sesuatu yang tersembunyi. Sedangkan doharo itu yang nampak. Doharo itu yang nampak, yang muncul. Nah, yang kita buktikan itu secara batinnya itu pikiran dan perasaan, lahirnya itu atau doharo yang nampak itu lisan dan perbuatan. Kesesuaian antara batin dan lahir itulah iman. Makanya orangnya Bu, kalau sudah beriman itu mesti mutmainnah. Apa itu mutmainnah? Tenang, tentram, damai. Karena hari ini Pak, ada orang yang nggak bisa damai dengan dirinya. Makanya hidupnya gelisah, galau. Karena apa? Mohon maaf, antara pikiran, perasaan, dan perbuatannya itu berbeda. Pikiran, perasaan, lambene ngomong berbeda. Itu gejolak jiwa luar biasa. Antara pikiran dan perasaannya, perilakunya berbeda. Nanti dalam bahasa agama namanya munafik. Nah, penyakit yang mendera hari ini itu adalah kemunafikan. Ini penyakit yang mengerikan. Mudah-mudahan kita ini antara komitmen batin dan zahir maka selaras. Sehingga apa? Antara pikiran, perasaan, lisan dan perbuatan kita sejalan. Makanya orangnya mutmainnah.
Yang berikutnya, orang yang sudah beriman itu mesti amanah. Apa itu? Menyampaikan sesuatu kepada yang berhak menerima. Dan orang yang beriman mesti akan amin. Amin itu apa? Rasa aman, tentram, damai dalam jiwa dan ujungnya bahagia. Ibu udah bahagia belum, Bu? Wais mantep, udahnya mantep, Pak. Bersyukur berarti Bapak berhasil, sukses. Ya kan, yang membahagiakan ibu mesti bapaknya kan? Nah, Bapak udah bahagia belum? Hai, ragu Bapak ini. Bapaknya ragu, ibunya udah mantep tapi jawabnya. Berarti ibunya nih yang perlu dianu ya. Biar Bapak ya, jawabnya mantep begitu. Itulah iman. Makanya Bapak Ibu, manusia itu lahir membawa iman. Siapapun yang lahir, dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir di muka bumi ini maka dalam keadaan fitrah. Walaupun dia dari Yahudi, orang Nasrani, begitu lahir fitrah. Dulu saya di rumah sakit waktu masih tugas, karena tugas saya salah satunya di kamar jenazah, ada seorang Nasrani, betul-betul Pak, menyerahkan bayinya itu untuk diurus secara Islam. Kita kerjakan, karena dia masih fitrah, yang bayi itu. Saya nggak tahu itu orang kok bisa begitu, karena memang rumah tangga itu gado-gado. Bapak Ibu tahu gado-gado ya? Gado-gado itu bapaknya Muslim, ibunya Kristen begitu ya. Tapi disuruh ya dikerjakan. Ya, karena apa? Dia dalam keadaan fitrah. Makanya nanti orang yang lahir di muka bumi itu iman, siapapun dia. Makanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap lahir yang di muka bumi dalam keadaan fitrah. Fitrah itu yang pertama dalam keadaan beriman, akidah Islamiyah. Yang kedua, tidak meninggalkan dosa turunan. Itu namanya fitrah ya. Maka nanti orang lahir iman, hidupnya beriman, menjelang meninggalnya beriman. Tadi 70 tahun udah wafat, husnul khotimah. Ada juga orang yang lahir beriman, murtad karena ngikutin bapaknya atau ibunya, karena orang kafir. Tapi menjelang meninggal sadar lagi, dia beriman, syahadah lagi, mu'alaf namanya ya. Maka dia juga insya Allah husnul. Ada juga orang yang lahir iman, hidup beriman, menjelang matinya kafir. Itu namanya su'ul khotimah. Ada juga orang yang lahir beriman, kafir, menjelang matinya juga kafir. Itu namanya su'ul khotimah. Kuncinya di iman. Bu, dalam Islam, kalau imannya para nabi dan rasul naik terus, ya kan? Imannya malaikat lurus, naik enggak, turun enggak. Makanya malaikat itu mohon maaf, enggak ada kreativitas, enggak ada inovasi. Salah satu malaikat yang membuktikan itu adalah malaikat yang meniup sangkakala nanti, sangkakala. Malaikat siapa namanya? Israfil ya. Sampai hari ini pun nggak pernah nyoba-nyoba. Ya kalau malaikat Israfil nanti kalau misalnya ini dikasihnya kepada Pak Wahid misalnya, lah nanti pas mau ditiup mampet gimana? Dicoba. Oh, bul kiamat. Tapi malaikat nggak punya pikiran mau dicoba-coba kan? Kalau disebul Pak, wis hancur dunianya. Tapi malaikat nggak punya ide begitu. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, malaikat lurus karena apa? Dia nggak punya kepentingan apapun. Ya, nah kalau iblis turun terus. Ya, makanya namanya iblis itu berasal dari kata balasa, bahasanya Betawi itu, atau bahasanya orang Bekasi bablas. Bablas itu maksudnya nggak mau diatur, bablas terus, itu namanya iblis, namanya balasa. Manusia di mana Pak? Hah? Manusia di mana? Nih manusia itu naik turun, kadang naik, kadang turun. Contohnya, ibu bapak bangun tidur baca doa kepada Allah, alhamdulillahilladzi amana wasa, terus naik. Begitu bangun tidur udah doa naik. Mau ke kamar mandi pada rebutan, kamar mandinya ditendang, turun.
Begitu nyampe kamar mandi berdoa lagi, berwudu, naik. Begitu berwudu mau ke masjid, pecinya nyelip, marah sama istrinya, turun lagi. Habis itu sholat berjamaah, naik, ya kan? Begitu pulang dari masjid, mah kopi, kata mamanya, kopa kopi. Duit nggak ngasih, ngopi, marah, turun lagi. Terus baca Quran, daripada nungguin kopi lama, naik. Habis naik, karena apa? Kerja udah siang. Nyari sepatunya selen, marah lagi, turun. Jadi naik turun, tapi yang penting nih Pak, walaupun naik turun, tapi nanti ujungnya di sini naik, ya. Posisinya di sini nih. Yang penting posisinya berada di atas. Makanya Pak, kalau orang itu naik terus, itu bukan manusia. Itu namanya, kalau naik terus itu ya nabi, Bu. Atau manusia itu nggak naik, nggak apa, ya udah gitu, itu malaikat. Atau ada orang turun terus, iblis. Makanya manusia antara iblis apa malaikat. Bu, Pak, ada yang juga naik turun tapi lurus. Naik turun tapi lurus, itu impas. Naik turun, naiknya dikit, turunnya banyak. Itu artinya berbuat baik antara ini sama. Itu orang rugi namanya. Orang rugi ya, dolim. Ada juga Pak, naik turun ke bawah. Ini orang kafir, naik turun tapi ke bawah, nggak ada nilainya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita di mana Pak? Nih ya, naik turun nggak masalah. Hari ini lagi naik nih Pak, karena di Majelis Taklim. Begitu pulang nanti di jalan nyampe rumah turun apa enggak? Ya kalau turun biasa lah ya. Tapi jangan lama-lama Pak kalau turun. Jangan sampai orang yang turunnya tapi naiknya pelan, itu juga jangan ya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Makanya Bu, perintah Allah itu naik turun biasa. Tuh kan? Naik turun biasa Pak. Tapi kalau bisa turunnya sedikit. Naiknya tuh. Naiknya dedel gitu loh. Naiknya cek gitu. Jangan turunnya anjlok tapi naiknya pelan-pelan. Wis kacau itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang itulah iman yang benar Pak. Iman yang benar kata Al-Quran itu naik tinggi, turun dikit aja. Karena khilaf. Naiknya tinggi lagi, ya turun dikit gak apa-apa. Nanti ujungnya kita di sini. Inilah iman yang benar. Makanya dalam Al-Quran, yaitu surah 49 ayat 15, apa kata Al-Quran? Innamal mu'minuna alladina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Tadi tidak ragunya karena kita dilihat oleh Allah, mari terus kita berbuat yang terbaik. Gitu kan? Mari iman kepada Rasul. Apa iman kepada Rasul? Kita tidak mungkin beramal ibadah yang baik kecuali mengikuti berittiba. Ittiba itu artinya apa, Bu? Ittiba artinya, kalau bahasa di kampung gampang saya, ittiba itu artinya ngintili. Ngintili. Apa itu Pak? Benar ya? Hah? Ya, maksudnya ngintili, ya bahasa Indonesianya nggak ada lah. Pokoknya ngintili gitu, mengintil, aduh ya. Ya mengikut, tapi kita tahu apa yang diikuti, itu namanya ngintil. Ngintil Rasul gitu ya. Ittiba itu adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam Muhammadiyah itu kita harus berittiba kepada Rasul. Makanya namanya juga Muhammadiyah. Muhammad itu Nabi dan Rasul. Iyah itu ada ya, namanya ya nisbah. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya nisbah itu artinya ya yang kita ini adalah menisbahkan. Ya.
Kalau bahasa kita itu namanya pengikut. Jadi sebetulnya umat Islam di Indonesia ini Muhammadiyah semua, Pak. Ya karena kan mengikut Rasul kan. Muhammadiyah. Berarti mengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau yang ibunya Aisyah. Aisyah itu berasal dari kata Aisyah. Aisyah itu siapa? Hah? Istri Nabi. Jadi ibu juga sebagai pengikut istri Nabi. Maka dia akan selamat. Makanya bermuhammadiyah, beraisyah itu adalah mengantarkan kita ke depan pintu surga Jannatun Naim dengan rahmat dan rohimnya Allah. Jadi Bu, ingat, kita bermuhammadiyah, ibu beraisyah, itu berarti menuju surga lebih cepat. Jangan sampai bermuhammadiyah, beraisyah, tapi malah mempercepat masuk neraka. Karena ribut melulu kerjaannya ya. Insya Allah kalau di Harapan Jaya nggak ada. Nggak ada. Insya Allah sip lah ya. Ngaji terus gitu ya. Yang berikutnya apa Bu? Mari kita menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu dalam bahasa Al-Quran menjadi puncak kemuliaan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki Nabiullah Adam alaihissalam dan seorang perempuan namanya Ibunda Hawa dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Ini ada bangsa mana aja Pak? Atau Indo? Bapak Indo ya, ibunya Jawa, bapaknya mana gitu, itu Indo. Kalau saya Indo juga Bu, kalau Indo saya itu ini doyan itu doyan, geragas sekali ya, gitu ya. Jadi itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ini berapa suku nih ya? Supaya kamu apa? Lita'arafu, saling kenal mengenal. Inilah makanya Ibu, kita disuruh menjadi makhluk sosial nanti. Ya, kita harus saling kenal mengenal. Orang bertakwa itu harus saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Makanya tadi Pak, takwa itu menjadi puncak kemuliaan dan kebahagiaan manusia. Karena tingkatan yang paling tinggi dari 5 tadi ya. Masih ingat apa aja tadi? Manusia, muslim, mukmin, muhsin, muttaqin. Nah gitu. Itu ya, itu tingkatannya, jangan lupa. Kita harus terus mengupgrade sehingga sampai kepada la'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Ini esensi takwa ya Pak. Kristalisasi atau menyatunya seluruh nilai-nilai kebaikan pada diri manusia yang dilandasi dengan amanu wa amilus solihah. Sederhananya begitu. Jadi orang yang bertakwa itu artinya dalamnya iman, luarnya amal soleh. Itu udah cukup tuh orang bertakwa namanya. Nah makanya grafiknya seperti ini, apa diagramnya. Orang bertakwa itu dalamnya iman, luarnya amal soleh. Ada orang yang mengaku beriman dalamnya, tapi luarnya tidak, itu namanya fasik. Fasik dalam bahasa agama itu artinya rusak. Atau dolim, dolim itu artinya gelap. Karena gelap apa aja ditabrak. Yang halal ditabrak, ayo juga. Yang haram juga, ayo juga. Gitu. Ada juga orang yang kelihatannya luarnya beramal soleh, tapi tidak didukung oleh imannya, itu namanya munafik. Maksudnya kelihatannya sepertinya beramal soleh, tapi bukan dengan imannya. Itu namanya munafik. Ada juga orang yang dalamnya nggak beriman, luarnya nggak beramal soleh, itu namanya kafir. Pak Ibu, kita nggak ada pilihan. Maka kita harus dalamnya iman, luarnya amal. Kalau ibu berbuat baik, pastikan yang mendorong ibu berbuat baik. Ibu ditanya, Bu, kok tumben ibu ngaji? Iya, bisa nggak enak sama pengurus. Nah, ibu itu mohon maaf, amal ibu nggak bernilai karena nggak enak datangnya ke sini.
Kalau ditanya, kenapa ibu ngaji? Iya, itu kewajiban saya dan Allah menyuruh saya untuk nuntut ilmu. Oh, tenane. Benar, saya itu Allah yang nyuruh saya. Itu baru top markotop namanya. Harus begitu, Pak. Bukan karena yang lain. Kita melakukan sesuatu jangan kelihatannya nanti amal kita baik, banyak, tapi begitu di sana nanti kuciwo, menyesal. Mari Pak pastikan bahwa amal kita karena Allah. Kalaulah kita beramal soleh itu karena imannya. Kalau dia mengaku beriman mesti beramal soleh. Nggak boleh nggak. Ibu bapak, makanya balasan bagi orang beriman itu apa? Ini ayatnya. Kalau yang lain bapak udah sering dengar, tapi saya ambil ayat yang mungkin bapak jarang dengar. Walaupun ada udah yang dengar ya. Itu terdapat dalam surah 8 ayat 29. Itu surah apa Pak? Bu? Surah 8 Al-Anfal ayatnya 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan. Apa itu furqan? Kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan kafaro, akan menutupi bapak di dunianya. Yang ketiga, maka Allah akan memberikan magfirah, ampunan dari dosa-dosa kalau menutupi yang berkaitan dunianya. Yang terakhir, yang keempat, dan Allah akan menganugerahkan karunia yang besar. Kalau bahasa kita namanya fadilah. Untuk memudahkan, ketika kita menjadi orang bertakwa, kita akan dapat 4 hal. Yang pertama Pak, kita akan mendapatkan furqan. Bapak Ibu memiliki filter. Jadi kalau Bapak udah mendapatkan furqan ini, mau pergi ngaji udah nggak debat di hati kita. Mau ngaji apa ke mall ya? Udah nggak ada begitu lagi pikirannya. Mau ngaji atau kemana ya? Atau shopping dulu ya? Enggak. Pokoknya saya hari ini jadwalnya ngaji. Udahlah Pak, kita kesini aja. Kagak tahu. Begitu. Tapi nanti bapak saya jajanin gini. Oh iya ya. Nah itu udah mulai itu. Jangan gitu. Ya. Udah ngaji. Itu namanya furqan. Karena apa? Dia punya sensitivitas. Jadi dorongan dia itu luar biasa. Begitu Allahu Akbar, wah langsung cenggerat. Itu mak cenggerat. Ambil air wudhu, pergi ke masjid. Itu. Makanya orang punya furqan itu juga biasanya nggak perlu, belum dipanggil udah datang Pak. Maksudnya kalau ada orang mukmin yang mengaku bertakwa, begitu mak jenggerat, jenggerat itu ibu tahu ya, bangun tapi kaget gitu. Itu begitu mak jenggerat kok adzan subuh, itu orang mukmin itu udah kesiangan itu. Tapi kalau mukmin yang taat harusnya bangunnya jam berapa Pak minimal? Jam 3:30. 4 minimal. Karena apa? Begitu bangun, mandi, begitu mandi, sholat malam, syukur-syukur masih ada waktu baca Quran, baru sholat subuh. Baru itu top tuh. Jangan pas bangun kok adzan subuh, itu udah kesiangan. Itu berarti tidak punya furqan, nggak punya sensitivitas. Karena apa Bu? Walaupun ibu tidurnya kemalaman, bapak tidurnya kemalaman, kalau sudah biasa bangun jam 3 misalnya, itu udah kayak punya alarm Pak. Alarm bapak itu akan jalan sendirinya. Kalau bapak tidurnya saking nyenyaknya, yang bangunin langsung Allah. Caranya bagaimana Allah banguninnya? Nyuruh nyamuk, nyuruh air seninya, suruh bereaksi. Dia kepengen pipis, bangun, wah jam 3. Udah sekalian, gitu ya. Yang kedua, maka orang itu akan diberikan kafaro. Artinya Pak, menutupi kekurangannya. Insya Allah kalau soal materi gampang ditutupi oleh Allah. Tapi yang paling hebat itu ditutupi kekurangan. Kalau kekurangannya ini dilihat oleh orang lain, Bapak malu, itu namanya aib. Allah akan menutupi aibnya insya Allah ya. Itu kafaro namanya, ditutupi di dunia. Yang ketiga, maka Allah akan memberikan magfirah atau bahasa lainnya ampunan.
Ampunan ini artinya apa? Menutupi kekurangannya nanti di akhirat. Orang kalau sudah ditutupi oleh Allah kekurangannya, apa kata Al-Quran? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Lagi-lagi untuk orang bertakwa. Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah. Ketika manusia itu sudah diberikan ampunan, maka Allah menyediakan surga yang surga luasnya itu seluas langit dan bumi. Itu diperuntukkan orang bertakwa. Itulah puncak kesuksesan dan kemuliaan orang beriman adalah surga. Dan yang terakhir, Allah akan memberikan fadilah. Apa itu fadilah? Keutamaan. Jadi Allah memberikan keutamaan. Apa yang dimaksud keutamaan di sini? Pertolongan Allah. Dikala bapak dan ibu membutuhkan pertolongan, maka Allah akan menolong secara cepat. Makanya nanti dalam sebuah ayat, Bapak Ibu, Allah berfirman begini, Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Jadi janji Allah Pak kepada orang yang beriman dan bertakwa tadi, yang bertakwa ya, itu Bapak akan ditolong apapun kesulitannya oleh Allah. Dari yang sesuatu yang berat pun akan ditolong. Yang pertama ditolong tentu Nabi dan Rasul ya. Kita orang beriman juga akan ditolong. Di mana ditolongnya? Di dunia dan akhirat. Itu janji Allah. Nah, bagian akhir juga karena kita ingin menjadi manusia yang kamil, maka mari kita membangun kesolehan sosial. Tidak hanya kita rajin ibadah, rajin sholat, tapi juga kita soleh secara sosial. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan kepada kita, maka kita ini sebagai makhluk sosial. Innamal mu'minuna ikhwatun, fa aslihu baina akhawaikum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita ingin diturunkan rahmat oleh Allah, mari kita menjadi makhluk sosial. Bukan hanya rajin sholat, rajin saum, tapi juga bagaimana kita peduli kepada orang lain. Bagaimana kita peduli terhadap organisasi ini sebagai wasilah kita untuk menjadikan sarana agar kita sampai lebih cepat. Agar kita masuk surga lebih cepat. Mohon maaf Pak, kalau kita hanya mengandalkan amal ritual individual, itu masuk surganya susah pakai sin besar. Karena ibu balasannya paling banyak 10 kali lipat. Manja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang beramal melalui ibadah ritual rutinitas, mohon maaf, sehebat apapun sholat, itu 10 kali lipat. Ngaji 10 kali lipat. Apalagi tadarus 10 kali lipat. Tapi ketika Bapak beramal sosial, setarnya berapa Pak? Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti menanam satu bulir tumbuh 7. Yang setiap 7 itu tumbuh 100. Jumlah jumlah jadi berapa itu Pak? Jadi berapa tuh? 700. Bu, ketika kita ngaji 10, tapi ngaji nyumbang aku. Nah ini yang nyumbang dapat 700, yang ngasih ke saya tadi itu juga dapat 700 tuh. Makasih Pak Arsidi. Jadi dia dapat 700 juga itu, jangan main-main. Iya, kan begitu. Belum lagi nih kopinya nih. Aduh. Nikmat 700 nggak main-main. Nah, kalau 700 kemarin hari biasa setarnya. Tapi kalau hari ini wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan. Berapa lipat gandanya? Bi ghairi hisabin, tak terhingga. Tuh.
Makanya mempercepat masuk surga. Kiai Dahlan membuat organisasi Muhammadiyah dan Aisyah ini, Ibu Siti Walidah yang dulu memulainya dengan pengajiannya namanya Sopo Tresno itu. Siapa yang mencintai itu tahun 2017, sekian tahun setelah Muhammadiyah, mohon maaf 1917 itu, ya, karena berapa tahun setelah Muhammadiyah berdiri ya? Muhammadiyah berdiri tahun berapa? 1912 kan? Aisyah itu 1917. Jadi 5 tahun setelah itu berdirilah Aisyah. Tujuannya untuk apa? Agar bapak ibu dituntun untuk masuk surganya kilat lebih cepat. Kalau sholat setekun apapun bapak ibu sholat, belum lagi sholatnya yang banyak nyusun strategi. Allahu Akbar itu masih serius, enak tuh. Begitu takbir Allahu Akbar, ya hari ini puasa nih, enaknya kita masak pakai apa ya? Oh sop kimlo kayaknya enak. Nanti bukanya pakai apa ya? Pakai es cendol. Itu jadi berapa 3 resep. Begitu ibu takbir Allahu Akbar, ya rokat keberapa ya? Keder tuh ibu. Kalau kayak gitu itu udah berapa tuh? Makanya kenapa Bu, kalau ibu sholatnya sendirian itu kadang-kadang impas. Ada orang yang sholatnya dapat 10 maksimal tuh kalau sendiri ya. Ada yang cepat dapatnya 5. Ada yang cepat dapatnya 2,5. Itu yang penting sah lagi apalagi. Tapi begitu bapak ibu berjamaah berapa sosial? 27. Begitu Pak. Nah oleh sebab itu Pak, mari kita tentu ya, kalau ada orang beramal sosial tapi tidak dilandasi dengan ritual iman yang baik, nggak bernilai, nggak bisa masuk surga. Tapi kalau ada orang yang mengandalkan amal ritual saja, malas berbuat sosial yang kita miliki itu, maka masuk surganya susah. Pakai sin besar. Makanya kita berterima kasih kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sudah membuat organisasi ini untuk terus kita rawat sebagai sarana, wasilah, sebagai alat agar kita tetap masuk. Makanya Muhammadiyah itu sebagai apa? Untuk mengantarkan sampai pintu gerbang. Muhammadiyahnya nggak masuk surga. Yang masuk surga siapa Pak? Ya orang Muhammadiyahnya lah. Lah kalau sudah diantar sampai pintu gerbang, tinggal maklum lebu ora gelem. Celaka 12. Makanya Bu, mohon maaf nih, kalau kita menjadi umatnya Rasulullah tapi kok tidak masuk surga, hidupnya tidak mulia dan bahagia, kata Bang Roma itu terlalu. Atau bahasanya Pak Haji Firdaus itu kebangetan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak, karena beramal sosial. Mari Bapak Ibu ingat, untuk beramal sosial memang modal utamanya bagaimana kita mengikat diri kita terhadap sesama muslim. Makanya Rasulullah bersabda, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka asabi'ahum. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin itu yang satu dengan yang lain seperti bangunan. Nih, kenapa bangunan Pak? Kalau Bapak tonjok nggak mungkin roboh, yang mungkin yang sakit tangan Bapak. Kenapa Pak? Karena dia menyatu. Tapi yang paling hebat ini apa Pak? Batunya atau tukangnya atau siapanya? Semen. Kalau nggak ada air, nggak bisa. Kalau nggak ada pengikatnya, nggak ada tukangnya. Kalau begitu yang paling hebat apanya Pak? Menyatunya itu, kebersamaannya itu yang paling hebat. Mau menyatu itu yang hebat. Makanya di sini udah nggak bicara lagi tentang batu, pasir, nggak ada. Tapi bicaranya apa? Tembok yang kuat itu. Itu Bapak Ibu ya. Makanya di ayat-ayat Allah juga ada. Apa di dalam Al-Quran? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan di dalam dirimu itu juga ada ayat-ayat Allah. Ketika kita ingin melihat persaudaraan tangan misalnya Pak. Nih, saya ilustrasikan. Makanya Rasulullah mengilustrasikannya begini tuh. Jadi yang sebagian menguatkan sebagian yang lain. Dan Nabi menggabungkan jari-jari tangannya. Menggabungkan jari tangannya. Apa maksudnya Bu?
Tapi kalau dia berdiri sendiri, Bu, kayak gini. Tingginya berbeda, panjangnya berbeda. Kan gitu ya. Kalau gini kan nggak ada. Kalau tangannya ibu sama berarti tangannya nggak beres. Iya kan? Mesti beda, tingginya beda. Nah, ya, jempolnya beda, yang beda. Ini fungsinya masing-masing nih. Sahabat Rasul juga begitu. 4 sahabat Rasul karakternya berbeda. Yang pertama yang paling senior siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Apa karakter beliau? Penasehat, orangnya tenang, menasihatin orang sesepuh. Apabila dinasihatin sekeras apapun Umar bin Khattab, begitu dinasihati oleh Abu Bakar As-Siddiq, tunduk. Tuh karakter Abu Bakar. Kalau karakternya Umar, keras. Siapa yang menodai Islam, kalau engkau ngelecehin saya, nggak masalah. Tapi coba kalau engkau mengganggu Rasul, mengganggu agama, yang bicara adalah pedang. Itu nggak boleh. Harus ada begitu. Mohon maaf Pak, umat Islam harus yang ada begitu. Mohon maaf, kita harus punya orang yang kayak Habib Rizik. Biarin dia dakwahnya begitu. Siapa kalau nggak begitu nanti orang semaunya, sembarangan. Tapi Muhammadiyah kan bukan yang begitu kan. Tapi kita nggak usah ngata-ngatain mereka. Karena apa? Itulah cara dakwah mereka. Orang mau berbuat maksiat berpikir tuh. Bubarin sama dia. Ya kita jangan ikut mencerca dia. Ya itu cara dakwah dia begitu. Ya Muhammadiyah beda lagi kan. Itu. Yang ketiga namanya Utsman. Siapa itu Utsman? Konglomerat. Banyak hartanya. Duitnya nggak ketulungan banyaknya. Nggak berseri duitnya itu. Yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa itu? Anak muda tapi cerdas. Tangan kita juga begitu. Ini konglomerat katanya. Jadi kalau ada orang top banyak duit, top markotop. Ini konglomerat. Terus kalau ini? Pemimpin. Harus ada pemimpin Pak. Makanya pemimpin itu kerjanya pakai jari. No. Selesai. Kalau ini? Di tengah. Ulama. Nasehatin sana sini. Kalau ini ibu-ibu, papa ditaruh di sini. Dunia kalau nggak ada ibu-ibu Pak gersang. Lah rumah saja kalau ditinggal ibu 2 hari udah kayak kapal pecah itu. Tapi diam-diam aja Pak. Itu. Yang ini siapa Bu? Ini siapa? Anak muda harus direkrut. Ya kalau mohon maaf kalau udah 70, 80 ngangkat meja itu batuk 7 kali meja belum diangkat. Tapi kalau ini yang angkat sambil bersiul bisa, itu anak muda. Makanya ini perlu keterampilan. Mohon maaf Pak, kalau telinga kita gatel pakai jempol nggak maksimal katanya. Jari kurang maksimal. Kalau ini nggak maksimal. Tapi kalau ini udah Bapak udah meremelek. Karena apa? Masing-masing punya fungsinya. Bu, Bapak, ini semuanya penting. Ingat ya Pak, semuanya penting. Nah, yang paling penting apa Pak? Yang paling penting di antara 5 ini. Semuanya penting nih. Tapi yang paling penting yang mana? Yang paling penting tadi. Suatu ketika kan ada orang ahli hikmah, gerutu itu apa ya? Ngedumel. Allah kenapa kok ya menciptakan tangan kok beda, kok sama? Lagi gerutu gitu kepada Allah, tiba-tiba jatuh buah yang begitu ranum, matang, bahkan begitu jatuh, alhamdulillah dia ambil tuh dipungut. Kan dia pas lagi dia pas mau masukin ke mulut, baru dia istighfar, astagfirullahaladzim. Allah menciptakan tangan berbeda, ternyata manfaatnya begini. Untuk masukin ke mulut, kalau tadi sama, saya nggak bisa masukin ke mulut. Makan jempolnya kemakan. Maka Bu, nih yang paling penting apa? Nih, kebersamaan. Ketika bersini boleh berbeda Pak, tapi begitu sudah menjadi bersama, orang yang pinter, orang yang cerdas menjadi satu kesatuan Pak. Seperti kita lagi makan nih. Coba Bapak makan pakai jari bisa nggak? Itu dilamodi jenengannya. Nggak habis tuh makanan, pakai jempol makan, itu lamodi namanya. Tapi begitu ini bersatu Pak, mohon maaf,
hanya hitungan detik, menit, nasi sepiring habis. Kalau bapak pakai jempol doang, apalagi pakai kuah, mau diseruput. Tapi yang penting Pak, nih mohon maaf, ini bukan metal ya Pak, ini hanya ilustrasi saja kita bersosial. Dari 5 itu ada yang paling esensi dalam hidup itu. Makanya ini kan karyanya dari Sunan Kalijogo ya, untuk menentukan siapa yang kalah yang menang ini Pak, ketiga ini. Ya kan? Ibu kalau menentukan mana yang kalah, mana yang menang ini. Iya, mana yang menangan Pak? Contoh nih, ketika jempol sama kelingking, mana yang menang? Hah? Jempol sama kelingking? Benar kelingking? Kalau gitu yang hebat kelingking dong. Kelingking pernah kalah nggak? Sama siapa? Sama telunjuk. Kalau begitu telunjuk dong yang hebat. Pernah kalah nggak telunjuk? Sama siapa? Sama jempol. Kalau gitu siapa yang menangan? Nggak ada. Pak, walaupun Bapak hebat, punya harta saja, mesti ada kelemahannya. Punya ilmu tinggi, ada kelemahannya. Makanya apa Pak? Manusia nggak bisa berdiri sendiri. Sama seperti ibu mau makan. Kalau ada mau makan pakai tangan, satu aja ada gangguan, Bapak Ibu udah repot. Bapak bisa makan, tapi mek dilamo ditok. Nggak bisa. Tapi begitu ini sehat semua, ngambil makanan hebat. Nggak ada yang menangan. Maka dalam hidup ini, yang hebat adalah kebersamaan. Maka mari Bapak Ibu, kesimpulannya, kita punya sarana yang hebat, yaitu Muhammadiyah dan Aisyah. Saya ilustrasikan begini. Ibaratnya bola besarnya itu Muhammadiyah atau Aisyah. Ibu posisinya di mana? Baik sebagai pengurus maupun sebagai jamaah. Maka mari bermuamalah yang baik dan benar itu agar kita bisa berkontribusi ketika kita ingin menjadi orang yang insan kamil. Sebab nanti ada orang Pak begini nih, emangnya gue pikirin itu ya orang emangnya gue pikirin. Ada juga nih, biarin kita sudah enak di sini. Ada juga gue ganjel. Ada nggak yang suka ganjel-ganjel? Biar organisasi itu nggak maju. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu masuk tipe mana? Mudah-mudahan ini Bapak yang secara bersama walaupun jadi jamaah nggak jadi pengurus, tapi posisi Bapak dan Ibu sebagai mendorong. Yang di Aisyah, bagaimana agar Aisyah maju? Ibu dapat berkontribusi yang hebat. Untuk apa? Menuju insan kamil namanya. Itu Pak ya. Itulah dalam bahasa agama disebut dengan bersinergi. Makanya sinergi itu seperti ini Pak. Saya ilustrasikan seekor kambing yang nggak bisa bersatu. Kalau di suatu organisasi yang ribut melulu itu mesti majunya susah. Karena apa? Ibaratnya orang yang terikat dengan apa? Dengan permasalahan. Seperti kambing yang terikat ini, tanggung. Karena ribut, ingin makan sini, tarik-tarikan kan? Kesini nggak nyampe, kesini nggak nyampe. Itu dalam bahasanya Pak A.R. Fakhruddin namanya godal gadul. Ibu tahu godal gadul? Ibaratnya ada jenazah, ditutup kepalanya, kakinya nongol. Ditutup kakinya, kepalanya nongol, nggak sampai. Mari Bapak Ibu, kita harus sepaham, memahami. Akhirnya Bapak udah capek ribut, berantem. Berantem tuh, berantem karena apa? Merasa saling mengganggu. Sudah berantem secara fisik, adu. Begitu adu capek juga, lelah. Akhirnya ngomong-ngomong kita lelah juga ya berantem. Akhirnya apa Pak? Akhirnya bersama. Tuh. Kalau di sini kan enak, makan sini habis, ayo yang ini ke sini. Kan enak. Tapi biasanya Pak udah lelah dulu tuh pada berantem. Mudah-mudahan sekali lagi di Harapan Jaya nggak ada yang begitulah. Kalau ada udah pindah jauh sana ya. Nggak ya. Makanya apa Bu? Ketika kita bisa sinergi, maka akan menyelesaikan banyak hal. Ketika kita bersinergi tadi nilainya bertambah. Saya tanya 1 tambah 1 berapa? Jawabannya banyak, ada yang 2, ada yang bilang 11. Kalau didampingkan kan 11. Tapi dalam Islam Bu, kalau kita bersinergi tidak. Berapa itu?
bersinergi itu akan seperti ini, Pak. 1 tambah 1 berapa? 27. Apa maksudnya, Pak? Sholat berjamaah. Gitu. Mari, Pak, ketika kita berjamaah banyak menyelesaikan hal, ya. Menyelesaikan banyak hal, nilainya juga bertambah. Kiatnya apa? Secara singkat, mari, Pak, di antara kita, mari kita saling ta'aruf, saling kenal mengenal. Oh, ini bapaknya karakternya ini, punya keterampilan ini. Kalau bisa nih, Pak, seperti tempat saya itu kita punya database yang kita nggak bingung-bingung nih. Bapak ini pendidikannya apa, karakternya apa, keterampilannya apa, punya apa, itu ada datanya. Jadi kalau kita mau cari orang nggak ribut. Ahli keuangan ini orang, udah jadi ini dan itu. Jadi enak, karena apa? Ta'aruf. Yang berikutnya, tafahum. Mari kita saling memahami antara yang satu dengan yang lain. Karena banyak orang yang tersinggungan. Banyak orang yang apa, Bu? Baper, dikit-dikit bawa perasaan. Habis ketemuan ini ribut, ngambek, besok nggak kelihatan lagi. Sebelah gue kalau ada dia. Begitu datang, ya si kunyuk datang dah. Nah, itu kenapa nggak tafahum? Mari, Pak, kalau di Muhammadiyah itu nggak ikhlas, nggak apa, repot, sakit hati. Begitu datang, ya si kupret datang dah. Udah bakal ribet, pakai kol-kolah katanya. Ribet, gitu ya. Maka mari, Pak, kita juga tausiah, saling menasihati. Biasa. Yang berikutnya apa? Ta'awun. Setelah itu kita saling tolong menolong. Yang tidak kalah penting, takaful, saling menjamin, saling memberikan bantuan. Dan yang tidak kalah penting, yang terakhir takwa, saling menjaga, saling melindungi. Mari kita ber-6 T. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu Bapak dan Ibu kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu mengupgrade iman. Kita menjadi muttaqin, dan tapi tidak hanya berdasarkan secara ritual dan individual, tapi mari sosialnya juga kita tingkatkan. Maka disinilah di dalam Islam ketika Allah berfirman, duribat alaihimud dillatu ainama tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan ditimpa kenistaan dan kehinaan bagi siapa saja kecuali orang-orang yang hablum minallahnya baik, ritualnya baik, tapi juga hablum minan nas, orang-orang yang membangun kesolehan sosial. Demikian saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.